Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah. Al-Bar, daratan dalam Al-Quran disebut 12 kali. Sedangkan Bahr artinya laut dalam Al-Quran 33 kali. Bahroni 1 kali, 2 laut. Bahroini 4 kali dalam Al-Quran. Tasniyah artinya 2 laut disebut 4 kali, Bahroini. Kemudian Bihar 2 kali dalam Al-Quran bentuk jamak, beberapa laut. Kemudian Abhur juga jamak, beberapa laut 1 kali dalam Al-Quran. Bihar 2 kali, total 41 kali. Orang memagari laut berpuluh-puluh kilometer dengan alasan untuk ihya'ul mawad, menghidupkan lokasi yang tidak aktif, tidak produktif, tidak ada pemiliknya untuk dihidupkan. Bagaimana dengan alasan ihya'ul mawad, menghidupkan tempat yang mati, yakni membangun lokasi-lokasi yang tidak berpenghuni, tidak ada penghuninya, tidak ada pemiliknya. Nah, saya akan sampaikan berawal dari beberapa redaksi hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Nailul Awtar, ya, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Nailul Awtar dengan terbitan Al-Maktabah At-Taufiqiyah di jilid 5 halaman 427-428. Ada beberapa redaksi tentang mengelola tanah yang tidak ada penghuninya, tidak ada pemiliknya. Redaksi pertama saya sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya ardon maitatan fahiyalahu." Barang siapa yang menghidupkan, yakni membangun tanah yang mati, tidak bertuan, tidak ada pemiliknya, dia kelola dengan baik, dia kelola dia dengan membangun, maka tanah yang dikelola itu, dibangun itu menjadi miliknya. Redaksi kedua, man ahata haiton ala ardin fayalahu. Barang siapa yang memagari pagar, memasang pagar atas satu tanah, areal tanah yang tidak ada pemiliknya, fayalahu, maka tanah itu menjadi miliknya. Dua hadis ini bukan berarti kita dengan bebas, meskipun tidak diketahui pemiliknya, tidak ada penghuninya, tidak bisa kita dengan bebas untuk memagari, untuk memilikinya, untuk membangun. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada hadis redaksi ketiga. Redaksi ketiga di kitab Nailul Awtar, man ahya ardon maitatan, juga sabda Nabi SAW, man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Barang siapa yang menghidupkan
membangun tanah yang mati, maka tanah itu akan menjadi miliknya apabila tanah itu tidak ada pemiliknya. Walaysa li'irqin dhalimin haq, dan tidak ada bagi akar yang zalim suatu hak. Yakni tidak boleh dalam membangun ihya'ul mawad dengan kedoliman, yakni ilegal, itu zalim. Merusak lingkungan, itu zalim. Merusak ekonomi warga, zalim. Mengancam bencana alam, zalim. Mengancam pembangunan itu, mengancam dengan datangnya bencana alam, zalim. Akumulasi kekayaan dengan neo imperialis yang mirip-mirip dengan penjajahan pribumi, penjajahan masyarakat, penjajahan warga dengan mempersempit area, mempersempit zona ekonomi mereka, itu juga kedoliman. Rasulullah mengatakan walaysa li'irqin dhalimin haq, dan tidak boleh bagi akar yang zalim itu punya hak. Nah, di sini ada tafsiran. Al-irqud zalim man ghorosa, digambarkan orang yang menanam, au zara'a, bertani, au bana, membangun, au hafara, menggali, fi ardin, di satu lokasi, bi ghairi haqqin, tanpa dengan kebenaran, bi ghairi haqqin. Nah, perlu diketahui Abu Hanifah sendiri mengatakan la budda min idnil imam. Tidak bisa tidak, harus dengan izinnya pemimpin, yakni penguasa, yakni presiden. Ada izin dari kepala negara. Ada izin dari kepala negara. Ini saya baca di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muqaranah At-Tajrid Ahmad bin Muhammad bin Ja'far Al-Qadduri. Ya. Di jilid 8 halaman 3733, yaitu disebutkan laisa lil mar'i illa ma tabat bihi nafsu imamih. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperkenankan bagi manusia dalam tindakannya kecuali yang diridhai, disetujui oleh hati pemimpinnya. Illa ma tobat, kecuali perkara tindakan tobat yang ridha, merelakan, menyetujui bihi, dengan tindakan itu, dengan proyek itu, nafsu imami, hati imamnya, yakni kepala negara. Harus ada izin. Dan itu pun tidak merusak, tidak ada unsur kedoliman. Kemudian saya baca di dalam itu tadi di kitab Nailul Awtar. Kemudian saya baca di dalam kitab Bada'i'us Shana'i fi tartibis syara'i. Ini madhab Abi Hanifah, karya Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, di jilid 8 halaman 311. Meskipun di sini dikatakan
hatta inna bahron, sehingga sesungguhnya laut, minal baldah, dari suatu kota, jazara ma'uhu, yang surut atau kering airnya. Jadi laut memang kering airnya, au ajamatan 'azimah, atau hutan lebat yang besar, lam takun milkan li ahadin, yang tidak dimiliki seseorang, takunu ardo mawatin, itu termasuk tanah mati, tidak bertuan, tidak ada pemiliknya. Siapa yang mau menggarap menjadi miliknya. Nah, meskipun itu satu pendapat, tetapi menurut riwayat Abi Yusuf, murid Abi Hanifah, dan Imam Tahawi, la takunu, tidak termasuk tanah mawat, tanah tidak bertuan, tidak punya pemilik, yang dilegalkan untuk dibanguni dan dimiliki. Kemudian itu kedua. Yang ketiga, saya baca di dalam redaksi kitab Al-Mudawwanatul Kubra, Fikih Madhab Maliki. Al-Mudawwanatul Kubra, yaitu suatu kitab fikih diskusinya Imam Abdurrahman bin Qasim dengan gurunya Malik bin Anas. Di sini di jilid 4, Al-Mudawwanatul Kubra, jilid 4, halaman 377, di sini Abdurrahman bin Qasim bertanya kepada Imam Malik tentang kaum yang datang di padang pasir yang lebar, yang luas, padang pasir yang luas. Ardul Barriyah, padang pasir yang luas. Kemudian kaum itu bertempat tinggal di sana dan kemudian merumput angon, ya orang Jawa, merumput untuk hewan ternak mereka. Apakah sekaligus dia langsung memilikinya? Ini tanah Ardul Barriyah, tanah padang pasir seperti laut. Apakah kaum Badui misalnya di sana kemudian mengembala hewan ternaknya di sana, apakah tempat itu langsung menjadi miliknya? Imam Maliki mengatakan la yakunu hadza ihya'an. Ini bukan ihya, menghidupkan tanah mati yang dilegalkan agama yang kemudian menjadi miliknya. Ini tidak termasuk. Tidak termasuk ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati, membangun tanah tidak berpenghuni, tidak ada pemiliknya, yang kemudian bisa menjadi pemilik yang menggarap, yang membangun. Tidak masuk itu. Kemudian ditanya lagi, kalau mereka menggali sumur untuk hewan ternak mereka, apakah termasuk ihya'ul mawat, menghidupkan tanah tidak bertuan yang bisa menjadi milik sendiri, yang dilegalkan agama? Imam Maliki mengatakan tidak masuk. Tidak masuk ihya'ul mawat yang dilegalkan. Kenapa Imam Maliki mengatakan wahum ahaqqu bima'ihim, mereka semua punya hak dengan air mereka di padang pasir, itu hak air mereka. Hatta yarwau, sehingga mereka segar. Kemudian di belakangnya lagi Imam Maliki mengatakan wan nasu fil mar'a sawa, manusia di tempat pengembalaan itu sama.
Manusia di laut yang membentang itu sama hak. Sama hak. Yakni masyarakat di situ punya hak semua untuk memanfaatkan laut. Jadi laut tidak boleh kita perseorangan memagari, kecuali memang ada sesuatu yang menjadi proyek negara, dilegalkan dan membawa kemaslahatan mungkin untuk keamanan, menjadi sebagai instrumen untuk melindungi laut dari kerusakan. Nah, itu negara, bukan perseorangan orang yang serta-merta membangun. Bukan, tidak boleh itu. Ya. Ini yang ketiga menurut kitab Madhab Maliki, Al-Mudawwanatul Kubra. Kemudian disebutkan di dalam kitab Nihayatul Matlab, jilid 8, halaman 305, karya Imam Haramain, ada orang bernama Abyad bin Hammal minta jatah kepada Nabi Muhammad SAW milha ma'rib, yaitu garam dari ma'rib. Minta garam ma'rib yang untuk kebutuhan masyarakat umum, minta diberikan dia secara pribadi. Namanya Abyad bin Hammal. Kemudian Rasulullah memberikan, ya saya kasih. Menjadi milik pribadi Abyad. Tapi begitu diiyakan Nabi, ada usulan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, garam ma'rib itu ini seperti al-ma'il iddi, kal-ma'il iddi. Seperti air yang langgeng yang tidak putus untuk umum, seperti laut berarti. Ad-daim alladhi la yanquti wal muhayya. Garam ma'rib itu untuk masyarakat umum, seperti air yang langgeng yang tidak putus, yang disediakan untuk umum, bukan pribadi. Apa kata Rasulullah? Mencabut pemberiannya kepada Abyad bin Hammal, dijabut. Kata Rasulullah, fala idan, kalau begitu tidak aku berikan kepada Abyad bin Hammal secara pribadi. Jadi tidak boleh laut itu menjadi milik pribadi, tidak boleh. Area laut dengan alasan ihya'ul mawad untuk satu pengusaha pribadi tidak boleh. Harus masyarakat umum boleh bernelayan di situ, warga boleh bernelayan di situ, kecuali negara mengatur dengan tujuan-tujuan yang membawa kemaslahatan, proyek-proyek yang bermasalah, bukan bermasalah. Ini menurut literatur madhab Syafi'i, kitab yang keempat. Kitab yang kelima, saya baca dalam kitab bermadhab Hambali, Ahmad bin Hanbal, Al-Mughni wasyarhul Kibir, Ibn Qudamah. Al-Mughni wasyarhul Kibir, Ibn Qudamah. Di jilid 6, halaman 168. Di sini disebutkan ma ta'allaqa bimasalihil qaryah, apa-apa yang menjadi kemaslahatan penduduk kampung, kafinaiha, halaman kampung, wa mar'a masyiyatiha, tempat mengembala hewan ternak di kampung, wa muhtatabiha, dan tempat mengambil kayu di kampung itu, wa masili ma'iha,
tempat mengalirnya air kampung itu, daerah itu, la yumlaku bil ihya, tidak bisa dimiliki secara pribadi meskipun dibangun. Tidak bisa dimiliki secara pribadi. La yumlaku bil ihya. Jelaskan dari 4 mazhab. La yumlaku bil ihya. Jadi jangan mudah menafsirkan, memagari laut. Dipelajari dulu, jangan serampangan, jangan ceroboh, menganalogikan dengan ihya'ul mawad, menghidupkan tanah yang tidak bertuan, yang tidak punya pemilik secara pribadi, yang kemudian menjadi milik pribadi, yang dilegalkan oleh Rasulullah SAW, itu ada prosedur-prosedurnya. Seperti sebagian yang tersirat dari apa yang saya sampaikan. Ini kitab yang kelima. Kemudian kitab yang keenam, yaitu seperti yang saya kemukakan dari bagian awal tadi, yaitu dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muqaranah At-Tajrid Ahmad bin Muhammad bin Ja'far Al-Qudduri di halaman 3733, 3734. Ada tambahan keterangan dari kitab tersebut, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muqaranah. Qala Abu Hanifah la yamlikul mawad. Orang tidak memiliki tanah-tanah yang mati, tidak bertuan, tidak punya pemilik secara pribadi bil ihya, dengan dia menghidupkan dan membangun, illa ayyadhanal imam fi, kecuali ada imam yang mengizinkan. Ada imam yang mengizinkan. Imam di sini bukan berarti Rasulullah SAW, bukan. Kalau Rasulullah itu imam fil haqiqah, yang memang seluruh pemimpin apapun sebutannya sedunia itu mengikuti Rasulullah SAW. Di sini imam adalah kepala negara, pemerintah ini ya. Imam, jadi diizinkan oleh pemerintah, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Yaitu hadis yang saya kemukakan di depan, laisa lil mar'i illa ma tabat bihi nafsu imami. Kemudian ada lagi redaksi, innama lil mar'i ma tabat bihi nafsu imami. Sesungguhnya yang diperbolehkan bagi manusia adalah proyek pembangunan yang disetujui, diizinkan, dilegalkan oleh pemimpinnya, nafsu imami, hatinya pemimpinnya, kebijaksanaannya, keputusan presiden dengan melegalkan, tapi sesuai dengan kemaslahatan yang dibenarkan menurut agama Rasulullah SAW dan tidak membawa kedoliman dan keburukan bagi alam semesta dan khususnya manusia. Kemudian kitab yang ketujuh, nah, membatasi, membuat pagar ilegal itu, membuat pagar, kemudian mengambil yang bukan haknya, itu berbahaya sekali. Saya baca di Sahih Muslim, ancaman-ancaman Allah bagaimana. Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi. Di sini ada hadis nomor 4109. Rasulullah mengatakan, SAW, man akhoda shibran minal ardi, barang siapa yang mengambil sejengkal dari tanah, bi ghairi haqqih, yang bukan haknya. Awas. Meskipun ulama, jangan mudah melegalkan yang tidak legal. Jangan mudah mengesahkan yang tidak disahkan agama. Tanggung jawab di dunia, tanggung jawab di akhirat. Mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, tuwiqahu fi sab'i ardina yaumal qiyamah,
maka dia akan dikalungi sejengkal itu sampai 7 bumi, ke dalam 7 bumi, di dalam 7 bumi, 7 bumi di hari kiamat. Kemudian merubah pagar, termasuk memagari sendiri ilegal dengan alasan-alasan yang dibuat-buat misalnya, yang tidak ada kemaslahatannya, yang legal dan berdampak merugikan masyarakat, dan apalagi proyek itu neo-imperialis dan hegemoni orang madiyah, orang kapitalis, orang bermodal yang pada akhirnya merugikan anak cucu warga sendiri. Nah, di kemudian hari jangka panjang anak cucu yang rugi. Nah, ada hadis Nabi SAW di Sahih Muslim nomor 5096, Rasulullah SAW mengatakan wala'anallahu man ghayyara manarul ardi, dan Allah mengkutuk orang yang merubah tapal batas tanah. Merubah termasuk memagari yang bukan haknya. Jadi hati-hati ya. Semoga bermanfaat. Awas, bahaya, laknat Allah bisa jadi penyakit, bisa jadi kesengsaraan hidup, bisa jadi stres hidup. Paling tidak citra buruk, dicela orang, dilihat mata orang, disebut orang yang buruk, orang yang rakus dunia, tidak terhormat di dunia, tidak terhormat di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.